Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sherlia Dinda Chandra akan membawakan materi baru terkait Winaya Pitaka. Berikut ialah agenda untuk materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas alasan disusunnya kitab suci Winaya Pitaka. Selanjutnya akan dibahas ikhtisar kitab suci Winaya Pitaka. Yang ketiga, kita akan membahas bagian kitab suci Winaya Pitaka. Yang keempat, ada contoh dari aturan Winaya Pitaka. Dan yang terakhir ialah posisi kitab suci Winaya Pitaka sebagai bagian dari Tripitaka. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, Winaya Pitaka itu apa sih? Jadi, Winaya sendiri memiliki nama lain yaitu Silasika atau Sikapada yang memiliki arti mengusir, melenyapkan, dan memusnahkan segala perilaku yang menghalangi peningkatan rohani atau jalan menuju keluarnya samsara. Oleh karenanya, alasan disusunnya Winaya Pitaka ini ialah untuk menjauhkan seseorang dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, juga untuk mencegah adanya kekotoran batin. Dan upaya tersebut dapat dilakukan oleh siapapun sebagai jalan untuk keluarnya dari samsara. Selanjutnya ada ikhtisar dari kitab Winaya Pitaka. Tujuan dibuatnya Winaya Pitaka sendiri ialah sebagai jalan untuk membimbing seseorang terbebas dari samsara yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Agarya Winaya untuk garawasa atau seorang perumah tangga, dan yang kedua Agarya Winaya untuk pabajita atau seorang petapa. Yang pertama, kita akan membahas Agarya Winaya untuk garawasa atau seorang perumah tangga terlebih dahulu. Jadi, ini merupakan tahap pertama untuk memasuki kehidupan beragama yang lebih luhur. Sedangkan Agarya Winaya untuk pabajita atau seorang pertapa memiliki tujuan untuk mencapai nibbana. Winaya sendiri memberikan manfaat yang besar karena di dalam Winaya terdapat sila, peraturan-peraturan atau sikapada, dan disiplin atau anadesana, dan juga tradisi kebikuan dan kewiharaan. Manfaat dari Winaya ialah diantaranya yang pertama, untuk kebaikan sangha yang mana jika tidak ada Winaya maka eksistensi sangha tidak akan bertahan lama. Yang kedua, untuk kesejahteraan sangha, yang mana di sini dimaksudkan ialah biku tidak mendapat banyak rintangan. Yang ketiga, untuk mengendalikan para biku yang tidak teguh, yang mana dapat menimbulkan permasalahan dalam sangha. Yang keempat, untuk menegakkan dharma yang benar. Dhamma akan bertahan lama jika Winaya dilakukan dengan baik oleh biku. Yang kelima, untuk melindungi diri dari kilesa atau kekotoran batin. Yang keenam, untuk melenyapkan kilesa atau kekotoran batin. Yang ketujuh, untuk mencegah timbulnya kilesa atau kekotoran batin. Yang kedelapan, untuk menambah keyakinan mereka yang telah mendengar dharma. Yang dimaksudkan di sini ialah keyakinan seseorang akan bertambah kuat jika perilaku biku baik. Dan yang terakhir ialah untuk memuaskan mereka yang belum puas dengan dharma. Maksudnya ialah orang yang belum mengenal dharma akan puas dengan perilaku biku yang baik. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam bagian kitab Winaya Pitaka. Winaya Pitaka sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Sutta Wibangga, yang kedua ada Khandaka, dan yang ketiga ada Pariwara. Pada bagian Sutta Wibangga atau bagian pertama dibagi lagi menjadi 2, yaitu Biku Wibangga dan Bikuni Wibangga. Dan untuk bagian kedua atau Khandaka sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu Mahawaga dan Culawaga. Baik, yang pertama ada Sutta Wibangga. Sutta Wibangga sendiri terbagi lagi kan menjadi 2, yaitu ada Biku Wibangga dan Bikuni Wibangga. Di dalam Biku Wibangga berisi 227 sila atau peraturan-peraturan yang dijalankan oleh biku atau bernama Patimokkha-sila. Patimokkha-sila ini terdiri dari 4 parajika, 13 sangga di desa, 2 aniyayata, 30 nisagia pacitya, 92 pacitya,
4 Pati Desania, 75 Sakya Dharma, dan 7 Adikarana Samata. Sedangkan Bhikkhuni Wibangga berisi dari 311 sila atau peraturan-peraturan yang dijalankan oleh bhikkhuni atau bernama Patimokkha-sila, yang terdiri dari 8 parajika, 17 sangga di desa, 30 nisagya, 166 pacitya, 8 Pati Desania, 75 Sakya Dharma, dan yang terakhir 7 Adikarana Samata. Untuk bagian yang kedua dari Vinaya Pitaka, ada Kandaka yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu Mahawaga dan Culawaga. Mahawaga sendiri terbagi lagi menjadi 10, yaitu yang pertama ada Mahakanda, yang berisi peristiwa yang akan terjadi setelah mencapai penerangan sempurna hingga terbentuknya sangha dan berbagai metode penerimaan menjadi bhikkhu. Yang kedua ada Uposatha Kandaka yang merupakan pengumuman hari-hari uposatha dan pengucapan Patimokkha. Yang ketiga ada Wasupanayika Kandaka yang merupakan tempat tinggal memasuki musim hujan dan data cara pelaksanaannya. Yang kelima, Cama Kandaka yang merupakan diperbolehkannya bhikkhu memakai sendal atau pakaian dan perabotan hidup. Selanjutnya yang keenam ada Besaja Kandaka yang merupakan peraturan-peraturan untuk bhikkhu yang akan menjalani operasi dan pemakaian obat-obatan yang diizinkan oleh Buddha Gautama. Yang ketujuh ada Katina Kandaka yang merupakan upacara katina pembagian jubah tahunan. Yang kedelapan ada Sivara Kandaka yang merupakan bahan jubah, aturan tidur, dan aturan bagi bhikkhu yang sakit. Yang kesembilan ada Sampoya yang merupakan kegiatan-kegiatan sangha yang patut dan tidak patut. Dan yang terakhir ada Kosambika Kandaka yang merupakan cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam sangha. Selanjutnya ada pembagian Kandaka yang merupakan Culawaga. Culawaga sendiri terbagi menjadi 12. Yang pertama ada Kama Kandaka yang merupakan tindakan-tindakan formal yang harus dilakukan oleh sangha dalam situasi tertentu. Yang kedua ada Pariwasika Kandaka yang merupakan tingkah laku bhikkhu yang dalam masa percobaannya ini melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Yang ketiga ada Samucaya Kandaka yang merupakan hukum dan rehabilitas setelah menjalani hukuman. Yang keempat ada Samatha Kandaka yang merupakan hukuman dan penyelesaiannya. Yang kelima ada Kudakawatu yang berisikan pelanggaran-pelanggaran ringan seperti memelihara jenggot dan kumis. Selanjutnya yang keenam ada Sanasana Kandaka yang merupakan perilaku yang baik untuk para bhikkhu di dalam tempat tinggal. Selanjutnya yang ketujuh ada Sangga Beda Kandaka yang berisikan perpecahan. Yang kedelapan ada Wata Kandaka yang merupakan kegiatan-kegiatan rutin kewihara dan kegiatan sehari-hari seperti pindata, makan, dan berdiam dalam hutan. Yang kesembilan ada Patimokkha-tapana Kandaka yang merupakan pembacaan Patimokkha. Yang ke-10 ada Bhikkhuni Kandaka yang berisikan pembentukan sangga bhikkhuni dan 8 peraturan keras dalam bhikkhuni. Yang ke-11 ada Pancasati Kandaka yang berisikan sejarah sidang agung 1 atau konsili 1 di Rajagaha. Dan yang terakhir ialah Sattasati Kandaka yang berisikan sejarah sidang agung 2 atau konsili 2 di Wesali. Dan untuk bagian dari Vinaya Pitaka yang terakhir atau ketiga ada Pariwara. Pariwara ini merupakan ringkasan dan penggolongan aturan-aturan yang disusun dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan memberikan petunjuk dan pemeriksaan. Juga aturan-aturan yang ada di dalam Sutta Wibangga dan Kandaka disertai cerita mengenai terjadinya aturan itu.
Berikut ialah contoh dari aturan Vinaya Pitaka itu sendiri. Yang pertama ada larangan untuk para biku dan bikuni untuk memiliki atau menggunakan perhiasan dan wewangian. Maksudnya di sini ialah untuk mengurangi atau menghindari ketergantungan pada hal-hal materi. Yang kedua, biku maupun bikuni menggunakan jubah sebagai pakaian sehari-hari. Yang ketiga, ketentuan tentang bagaimana biku maupun bikuni harus berperilaku dalam menerima persembahan makanan dari umat dengan sikap penuh syukur dan tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir ialah larangan biku dan bikuni untuk tidur di tempat yang tinggi seperti tempat tidur yang terlalu empuk atau tinggi. Maksudnya ialah agar para biku dan bikuni dapat mengembangkan sikap kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir ada posisi kitab suci Vinaya Pitaka sebagai bagian dari Tripitaka. Vinaya Pitaka merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan agama Buddha. Di dalam Vinaya Pitaka ini terdapat aturan dan etika yang harus dijalankan oleh anggota Sangha yang dibuat untuk memelihara dharma yang telah diajarkan oleh Buddha Gautama. Dengan berpedoman pada Vinaya Pitaka, maka perilaku biku maupun bikuni akan sejalan dengan dharma dan tidak akan melenceng dari dharma. Baik, itu dia materi tentang Vinaya Pitaka dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya dan Sukihotu.